Bab 627. Pendekar hitam spesies penentang. Warrior yang saat ini seperti membocorkan bola. Untungnya, pada saat jiwa pedang meledak ke tubuh warrior yang, Raja Siluman membawa warrior yang ke penguasa kota kuno pada waktunya. Pendekar hitam dari wilayah selatan tidak melihat adegan di mana warrior yang jatuh. Semua orang hanya melihat bahwa warrior yang awalnya berdiri dengan banyak pedang jiwa mengamuk, dan pedang jiwa ini telah menghancurkan ruang di sana. Saat ini, semua orang semakin mengagumi dan menghormati warrior yang. Dan di mana semua orang tidak tahu, dua setengah suci terlibat dalam pertempuran yang mengerikan. Di suatu tempat dalam kehampaan. Seorang lelaki tua berjubah hitam berdiri di kehampaan, dan di depannya ada seorang lelaki tua berambut putih dengan kulit binatang. Awalnya, kupikir kekuatan penjaga makam ini mirip dengan kita, tapi sekarang sepertinya kekuatannya lebih tinggi dari kita. Pria tua berjubah hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh, juga, dia adalah setengah suci pada awalnya. Waktu itu, kenapa tidak ada pergerakan di benua? Orang ini terlalu misterius. Menurutmu, apa mungkin dia pendekar hitam spesies penentang? Pendekar hitam spesies penentang. Pria tua berambut putih itu sedikit mengecilkan pupilnya dan bertanya, mengapa kamu mengatakan itu? Pria tua berjubah hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh, aku telah melihat dia membuat gerakan sebelumnya, dan banyak gerakan dan kekuatan magis yang dia gunakan. Aku belum pernah melihat banyak dari mereka sebelumnya. Tidak ada catatan tentang penggunaannya dalam catatanku. Aku pikir ini sebabnya mereka berdua sama-sama setengah suci, tapi dia bisa mengalahkan Drano Luo. Lelaki tua berambut putih itu merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, dan berkata, ini hanya tebakanmu saja. Kalau dia pendekar hitam spesies penentang, lalu bagaimana dia bisa berada di benua ini dan tidak memicu hukuman? Selain itu, pendekar hitam spesies penentang semuanya mengandalkan penyerapan esensi energi ungu kosmik dan esensi pendekar hitam untuk meningkatkan kekuatannya. Melihatnya juga, dia tidak menelan energi lawannya. Mungkin dia hanya tidak mau mengungkapkan identitasnya. Pria tua berjubah hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh, tahukah kamu, jika dia benar-benar pendekar hitam spesies penentang, maka bukan hanya tanah suci, aku dan kamu pun tidak akan tinggal diam. Dia paham akan kebenaran ini, makanya dia tidak menelan roh pendekar hitam alam kaisar hanya karena dia tidak mau mengungkapkan identitasnya. Ini hanya tebakanmu, kata lelaki tua berambut putih itu. Tapi bagaimana kalau dia benar-benar pendekar hitam spesies penentang? Pria tua berjubah hitam itu tiba-tiba bertanya. Laki-laki tua berambut putih itu terdiam, karena jika penjaga makam itu benar-benar pendekar hitam spesies penentang, maka masalah benar-benar besar. Setengah suci pendekar hitam spesies penentang bercampur dengan manusia benua. Ini mengerikan untuk dipikirkan. Kalau memang pendekar hitam spesies penentang, maka benua ini mungkin benar-benar hancur. Lelaki tua berjubah hitam itu berkata, kekuatan warrior yang kamu juga telah melihat potensinya. Begitu putra ini mencapai alam kaisar, jika dia benar-benar memahami misteri sebenarnya dari domain pedang, bahkan aku dan kamu tidak akan bisa membunuhnya. Dan kamu juga kenal dengan sifatnya. Dia pasti pria yang membantu kerabat dan tidak peduli dengan kebenaran. Jika pak tuamu benar-benar pendekar hitam spesies penentang, dia akan menjadi 99% di pihak pak tuamu. Saat itu, benua pendekar hitam mungkin benar-benar berakhir. Tetapi bagaimana jika pak tuamu bukan pendekar hitam spesies penentang?
Lelaki tua berambut putih itu berkata, jika dia bukan pendekar hitam spesies penentang, maka pendekar hitam benuaku akan memiliki tambahan setengah suci dan warrior yang calon master super, terutama jika orang ini mencapai alam kaisar atau setengah suci, dan pendekar hitam benua akan berhadapan dengan pendekar hitam spesies penentang, maka akan bertambah seorang penolong hebat. Tapi bagaimana kalau dia pendekar hitam spesies penentang? Tanya lelaki tua berjubah hitam itu lagi. Pria tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak ada artinya lagi. Karena meskipun demikian, bisakah kamu dan aku bergabung dengan Drano Luo sekarang untuk membunuhnya? Memang, kalau kita bertiga bergabung 80% kemungkinan untuk bunuh dia habis-habisan, tapi dengan kekuatannya, kita bertiga pasti akan terluka parah, bahkan dua yang akan kalah. Saat itu, pendekar hitam spesies penentang keluar dari tanah suci, klan silumanku, klan iblismu, dan umat manusia semuanya akan dibantai sampai mati. Pria tua berjubah hitam itu terdiam beberapa saat, kemudian berkata, semoga, aku harap dia bukan. Segera, tidak ada lagi suara di kehampaan. Di luar kota kuno, pasukan kerajaan Dinghan dikalahkan dan melarikan diri. Ini bukan lagi masalah, tetapi Pharaoh Ding masih memiliki wajah serius karena Julian Luo tidak tahu harus pergi kemana. Setelah keheningan yang lama, Pharaoh Ding berbalik dan pergi. Di kota Kun, kondisi warrior yang saat ini memang agak sedikit buruk karena jiwa pedang pecah dari dalam keluar, sehingga organ dalamnya rusak parah. Jika bukan karena organ dalam dan meridiannya hanyut oleh darah energi ungu kosmik dan esensi leluhur naga, dia telah diledakkan dan dibunuh oleh jiwa pedang seperti Felix Zuo sebelumnya. Meskipun dia tidak meledak dan mati, dia sekarat karena tubuhnya sekarang penuh dengan lubang energi padat pedang. Untungnya, tubuhnya sendiri memiliki kemampuan perbaikan yang kuat. Sebaliknya, bahkan jika dia tidak meledak dan mati, dia akan mati karena kehilangan banyak darah. Dan yang paling penting adalah dia masih memiliki jiwa pedang di tubuhnya saat ini. Yang lebih penting adalah dia mengeluarkan jiwa pedangnya sendiri dengan menggunakan metode rahasia. Di tingkat ke-8, ditambah penggunaan domain pedang dan ilmu menebas langit menarik pedang yang berlebihan, niat membunuh pedangnya tidak bisa sepenuhnya meredam jiwa pedang yang kejam itu. Bagaimana dengannya? Di samping tempat tidur, menyaksikan warrior yang menyemburkan beberapa pedang jiwa dari waktu ke waktu, Sheila King bertanya kepada Raja Siluman di sebelahnya dengan gugup. Clara Xiao dan Pharaoh Ding juga memandang Raja Siluman. Raja Siluman adalah master terkuat di medan saat ini. Dia mungkin bisa menyelamatkan warrior yang, karena jika terus begini, warrior yang pasti akan dibunuh oleh jiwa pedang itu. Raja Siluman mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jiwa pedang itu semua adalah peninggalan kultivator pedang tanah suci. Beberapa di antaranya telah tingkat kedua dari peringkat surgawi. Warrior yang secara paksa menyedot mereka ke dalam tubuhnya untuk sementara meningkatkan jiwa pedang yang dengan sendirinya adalah semacam cerukan, juga secara paksa menampilkan metode rahasia, akhirnya kelebihan domain pedang dan keterampilan pedang. Sejujurnya, dia masih hidup sekarang, yang sudah merupakan keajaiban tersendiri. Sheila King dan wanita lain menjadi pucat dalam sekejap. Macan tutul ungu terbang ke pundak Raja Siluman, cakarnya yang kecil mencengkeram telinga Raja Siluman dengan erat, dan matanya penuh doa. Hanya Mimilei yang tanpa hati menggerogoti buah spiritual di samping. Sebenarnya, dia bukannya tidak mengkhawatirkan warrior yang, tetapi dia bahkan tidak menyadari bagaimana kondisi warrior yang sekarang. Apakah tidak ada cara lain?
Vero Ding bertanya dengan suara yang dalam. Ada jalan yang bukan jalan, kata Raja Siluman dengan sungguh-sungguh. Cara apa? Clara Xiao bertanya. Raja Siluman mengusap kepala macan tutul ungu, lalu berkata dengan suara berat, biarkan dia menelan empedu pedang itu. Bersambung.